Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan juga berikan komentar Anda agar kami semakin semangat dalam memberikan Anda konten terbaik setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak tertinggal setiap kami mengeluarkan video terbaru. Langsung saja kita mulai dengan sebuah market review untuk perdagangan hari ini, hari Rabu tanggal 7 April 2021. Kalau kita melihat dari market outlook yang kami berikan tadi pagi bahwa IHSG 51% akan berada di dalam zona hijau, dan ternyata IHSG bergerak di zona hijau terutama di sesi kedua ya. Karena di sesi pertama IHSG sempat terjun juga ke bawah angka psikologisnya, yaitu angka 6.000. IHSG dibuka di 6.011,958 dan sempat turun ke titik terendahnya, yaitu di 5.982,67, dan sebelum penutupan sempat naik ke titik tertingginya, yaitu di 6.040,456, dan akhirnya IHSG ditutup di 6.036,616, mengalami kenaikan 33,845 poin atau 0,56%. Total transaksi yang terjadi di IHSG adalah 9,018 triliun hari ini. Jadi transaksi yang terjadi cukup kecil, di bawah 10 triliun. Dan IHSG sendiri tercatat 225 saham melemah dan 251 saham menguat. Market capital atau nilai pasar dari IHSG saat ini adalah 7.156,198 triliun. Dan investor asing hari ini kembali melakukan net foreign sale dalam jumlah yang cukup besar, 587,86 miliar rupiah. Kalau kita lihat kurs rupiah hari ini, maka rupiah hari ini diperdagangkan di 14.470. Jadi ini tentu saja menjadi angin segar bagi kita, bagi pasar modal kita, karena rupiah kembali menguat. Sedangkan harga emas di pasar spot dunia berada di 1.736,90 US dollar per troy ounce, atau kalau dirupiahkan adalah 808.043 rupiah. Dan kalau kita lihat dari daftar saham-saham yang dijual oleh investor asing, maka pemuncaknya adalah BBCA atau Bank Sentral Asia Tbk, net foreign sale 234,2 miliar, sahamnya naik 425 poin atau 1,38% ke 31.250, sekaligus menjadi saham dengan kenaikan terbanyak dari saham-saham yang dijual oleh investor asing. Di posisi kedua ada Bank Rakyat Indonesia Tbk atau BBRI, net foreign sale 97,1 miliar, sahamnya tidak mengalami perubahan, tetap di 4.200. Berikutnya ada TLKM, Telkom Indonesia Persero, net foreign sale 54,9 miliar, sahamnya naik 30 poin atau 0,89% ke 3.400. Lalu di posisi keempat ada ASII, Astra International Tbk, net foreign sale 50,4 miliar, sahamnya turun 25 poin atau 0,47% ke 5.325, sekaligus menjadi satu-satunya yang berada di dalam zona merah. Kemudian berikutnya ada INKP atau Indah Kiat Pulp and Paper, net foreign sale 30,5 miliar, sahamnya naik 75 poin atau 0,7% ke 10.725. Sedangkan dari saham-saham yang dibeli oleh investor asing, semuanya ternyata berada di dalam zona hijau dengan dipimpin oleh Adro atau Adaro Energy Tbk, net foreign buy 19,9 miliar, sahamnya naik 10 poin atau 0,83% ke 1.220. Di posisi kedua ada JPFA atau Java Compete dengan net foreign buy 16 miliar, sahamnya naik 100 poin atau 4,98% ke 2.110. Di posisi ketiga ada Pura Delta Lestari Tbk atau Demas, net foreign buy 12,3 miliar, sahamnya naik 12 poin atau 5,08% ke 248. Lalu disusul Indofood CBP Sukses Makmur
atau ICBP net foreign buy 10,7 miliar, sahamnya naik 75 poin atau 0,85% ke 8.900. Dan di posisi terakhir ada INTP atau Indo Semen Tunggal Prakasa, net foreign buy 8,6 miliar, sahamnya naik 1,85% atau 225 poin ke 12.400. Dan kalau kita lihat dari market regional Asia sendiri, indeks LQ45 sendiri yang hari ini juga mengalami kenaikan 0,46% atau lebih kecil dari IHSG, hanya naik 4,107 poin atau menjadi 904,130. Jadi hanya IHSG dan indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang yang berada di dalam zona hijau, di mana indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang mengalami penguatan tipis 0,12% atau 34,158 poin ke 29.730,789. Sementara kalau kita lihat tiga indeks lainnya, yaitu Hang Seng Indeks Hong Kong mengalami pelemahan terdalam 0,91% atau melemah 263,939 poin ke 28.674.801. Shanghai Composite Index melemah 0,1% atau 3,34 poin ke 3.479,630. Straits Times Index Singapura mengalami pelemahan 0,43% atau 13,94 poin ke 3.193,690. Dan kalau kita lihat dari opening market Eropa, kalau kita lihat FTSE 100 Index London menguat cukup tajam 0,79% atau 53,6 poin ke 6.877,150. Sedangkan GDXI atau Xetra DAX Frankfurt, indeks dari negara Jerman ini hanya menguat tipis 0,07% atau 11,271 poin ke 15.223,950. Posisi DXY atau dolar indeks saat ini adalah 92,384 poin atau menguat tipis 0,05% atau 0,049 poin. Posisi Dow Jones Index Future saat ini adalah plus 19 poin atau 0,06% ke 33.332. Lalu bagaimana pandangan kami untuk IHSG besok? Pandangan kami untuk IHSG esok adalah kami menganggap bahwa market Eropa dan market Amerika hari ini akan ditutup hijau, dan kami menilai penguatan dolar indeks mungkin sementara ini akan terbatas dan rupiah bisa kembali berada di bawah level 14.500. Oleh karena itu kami memprediksi bahwa IHSG besok akan berada di dalam zona hijau sebesar 51%. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan kali ini dalam market review. Semoga bermanfaat bagi kita semua dalam mengambil arah kebijakan untuk menghadapi pasar besok. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Sampai jumpa.